Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fabella dengan NPM 212610330. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mudharabah. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Putri Nuraini SESY ME. Dengan kelompok kami sendiri, yaitu saya sendiri Nur Fabella, Gita Oktaviani, Andi Nur Hikmah, dan Davinta Ramadini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum dasar mudharabah. 1. Pengertian mudharabah. Secara terminologi, mudharabah adalah bentuk kontrak atau perjanjian antara pemilik modal sahibul dan pengguna dana mudharib untuk digunakan aktivitas yang produktif, di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola data. Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengelola dana dalam menjalankan usahanya. Baiklah, saya Gita Oktaviani akan melanjutkan pembahasan materi dari moderator, yaitu landasan hukum mudharabah. Landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudharabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam beberapa bagian, yaitu 1. Al-Quran. Di dalam Al-Quran membahas tentang mudharabah terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang punya arti, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tijarah yang punya arti, dari Salih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Landasan hukum yang ketiga yaitu ijma. Pada ijma ini, Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. B. Rukun dan syarat sah mudharabah. 1. Rukun mudharabah. Rukun mudharabah berdasarkan jumhur ulama ada 3, yaitu pertama, 2 orang yang melakukan akad atau al-akidani, 2. Modal mauqud alai, dan yang ketiga yaitu syarat adanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi 6 rukun, yaitu 1. Pemilik modal atau sahibul mal, 2. Pelaksanaan usaha mudharib atau pengusaha, 3. Akad dari kedua belah pihak atau ijab dan qabul, 4. Objek mudharabah, pokok atau modal. Yang kelima itu usaha atau pekerjaan pengelola modal, dan yang terakhir yaitu nisbah keuntungan. 2. Syarat sah mudharabah. Syarat sah mudharabah terbagi menjadi 6. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasyaruf. Yang ketiga, modal. 4. Keuntungan. 5. Ijab. 6. Mudharib bersifat mutlak pemilik. Yang ke-C, macam-macam mudharabah. Mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlak yang artinya bebas. Mudharabah mutlak adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana. Dalam pengelolaan investasinya, mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, artinya terikat. Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antara 2 pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau mudharib. Syahibul mal menginvestasikan dananya kepada mudharib dan memberi batasan atas pengguna dana yang diinvestasikannya. D. Mudharabah dalam konteks lembaga keuangan syariah. Dalam operasional bank syariah, mudharabah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya.
Sistem dari mudharabah ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Mudharabah di berbagai negara. 1. Akad bank syariah di berbagai negara. Pakistan. Sebagai satu negara dengan penduduk mayoritas muslim, maka mayoritas masyarakat Pakistan mengenal konsep hukum Hanafi. Bagaimana dengan akad dan kontrak dalam bank syariah di Pakistan? Untuk kegiatan pendapatan, maka akad yang dipergunakan adalah akad mudharabah, di mana akad mudharabah ini merupakan akad bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Baiklah, sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.